Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Irhamna dengan NIM 19018.006. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Pertemuan 9 tentang e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelanggan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau LPSA. Tujuan procurement yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Manfaat e-procurement yang pertama bagi perusahaan itu ada mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Yang kedua, bagi penyedia, menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, dan mengikuti biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Yang ketiga, bagi masyarakat yaitu ada memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Konsep penerapan yang pertama ada paperless, online, transparan, dan dapat diakses oleh publik, pembatasan perolehan pekerjaan atas dasar kemauan teknis dan keuangan. Kendala umum e-procurement yaitu sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik, sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur yang ketat, curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lama atau internal dan eksternal yang sama. Penyakit KKN sudah berjalan sistematik. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSA adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. Pertemuan 10 tentang internet marketing. Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing yaitu informasi ditambah interaktivitas sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, Eropa 91%, dan Asia 109%. Menariknya,
85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Offline marketing merupakan sebuah manajemen pemasaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara langsung. Pemesanan barang dilakukan secara langsung tanpa ada perantara apapun, serta media yang digunakan hanya barang yang dijual saja. Perbandingan keuntungan online marketing dengan offline marketing. Keuntungan yang didapat lebih besar adalah dengan online marketing. Salah satu strategi dari online marketing sendiri adalah promosi yang bisa dilakukan di mana saja, sehingga daya tarik dari pembeli sendiri sangat banyak. E-marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya seperti web, email, nirkabel, ITV, database untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan. Dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, pelayanan, dan kepuasan. Cost sama dengan efisiensi, yaitu mengurangi kecepatan pengiriman, mengurangi biaya penjualan, mengurangi biaya operasi, competitiveness drivers, permintaan pelanggan, jangkauan, dan kualitas layanan yang ditawarkan. Hindari kehilangan pangsa pasar dan eksploit pasar baru. Pertemuan 11 tentang membangun web e-business. Membangun situs e-commerce yaitu sebuah pendekatan sistematis. Dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses adalah: yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Bidang utama di mana akan diperlukan membuat keputusan dalam membangun sebuah situs yaitu: yang pertama, organizational capabilities, yang kedua, hardware architecture, yang ketiga, software, yang keempat, telecommunication, yang kelima, site design, yang keenam, human resource. Pengembangan sistem life cycle, System Development Life Cycle atau SDLC adalah metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan perancangan solusi yang tepat. 5 langkah utama dalam SDLC adalah: yang pertama, sistem analisis atau perancangan, yang kedua, desain sistem, yang ketiga, membangun sistem, yang keempat, pengujian, dan yang kelima, pelaksanaan. Sistem analisis atau perencanaan yaitu mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan informasi. Tujuan bisnis yaitu daftar kemampuan yang Anda inginkan dimiliki situs. Fungsionalitas sistem yaitu daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasi yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Dan kebutuhan informasi yaitu unsur-unsur informasi yang harus dihasilkan sistem dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Desain sistem yaitu hardware dan software platform, dan spesifikasi desain sistem yaitu
Deskripsi dari komponen utama dari sistem dan hubungan mereka satu sama lain. Desain sistem dapat dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu desain logis meliputi data flow diagram yang menggambarkan aliran informasi di situs ini, pengolahan fungsi yang harus dilakukan, dan database yang akan digunakan. Deskripsi keamanan dan sistem darurat cadangan dan kontrol yang akan digunakan. Yang fisik design yaitu menerjemahkan desain logis ke dalam komponen fisik. Yang ketiga yaitu membangun sistem. Ini ada in-house versus outsourcing. Outsourcing yaitu menyewa sebuah vendor luar untuk menyediakan layanan yang terlibat dalam membangun situs, yaitu keputusan untuk membangun sendiri versus outsourcing, yaitu membangun tim sendiri dengan saat memerlukan keterampilan beragam, pilihan perangkat lunak, baik resiko dan manfaat yang mungkin. Tuan sendiri versus outsourcing. Hosting perusahaan hosting bertanggung jawab untuk memastikan situs bisa diakses 24/7 untuk biaya bulanan. Colocation yaitu pembelian perusahaan atau sewa server web dengan kontrol atas operasi, tetapi server terletak di fasilitas fisik vendor. Pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Pengujian yaitu termasuk pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan sedang berlangsung 20% dari waktu yang digunakan untuk debug kode dan menanggapi situasi darurat. 20% dengan perubahan, laporan data file dan link ke database backend, dan 60% untuk administrasi umum dan membuat perubahan dan penyempurnaan sistem. Perbandingan, yaitu proses di mana situs ini dibandingkan dengan pesaing dalam hal kecepatan respon, kualitas, dan desain tata letak. Faktor-faktor dalam optimasi situs web, yaitu yang pertama ada page delivery, yaitu content delivery network dan bandwidth. Kemudian yang kedua ada page content, yaitu source code menggunakan optimization HTML. Dan yang ketiga ada page generation, yaitu server responden dan device based operator. Komponen anggaran situs web yaitu yang pertama ada marketing 6%, system development and maintenance 26%, software license 21%, hardware 18%, hosting 11%, dan content design and development sebanyak 18%. Web sederhana dibandingkan dengan multi-tier situs arsitektur. Arsitektur sistem yaitu mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. Dua tier arsitektur yaitu web server merespon permintaan untuk halaman web dan server database menyediakan penyimpanan data yang back-end. Multi-tier arsitektur yaitu web server adalah terkait dengan lapisan dengan tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu, serta lapisan back-end sistem perusahaan yang ada.
Server web perangkat lunak, yaitu semua e-commerce memerlukan perangkat lunak web server dasar untuk menjawab permintaan HTTP dari pelanggan. Apache perangkat lunak web server yang terkemuka hanya bekerja dengan sistem operasi Unix. Microsoft Internet Information Server atau IIS, perangkat lunak server web utama kedua. Situs peralatan manajemen, yaitu semua server web berisi alat manajemen situs dasar yang memverifikasi bahwa link pada halaman yang masih berlaku dan juga mengidentifikasi file. Situs perangkat lunak manajemen tambahan dan layanan seperti yang disediakan oleh WebTrans dapat dibeli. Generasi halaman peralatan dinamis, yaitu halaman dinamis generasi adalah isi dari halaman web yang disimpan sebagai objek dalam database, bukannya kode-kode dalam HTML, dan diambil bila diperlukan dari database. Peralatan termasuk CGI, yaitu Common Gateway Interface, ASP, yaitu Active Server Page, dan JSP, yaitu Java Server Page, dan lain-lain. Menurunkan biaya menu, memungkinkan segmentasi pasar online mudah, dan memungkinkan bebas biaya diskriminasi harga. E-commerce merchant server perangkat lunak fungsi untuk menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan untuk penjualan online, termasuk katalog online, keranjang online, dan pemrosesan kartu kredit. Paket merchant server software atau e-commerce situs menawarkan lingkungan yang terintegrasi yang menyediakan fungsionalitas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan canggih customer-centric situs. Kunci faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih termasuk dengan fungsi, dukungan untuk model bisnis yang berbeda, alat pemodelan proses bisnis, manajemen visual alat situs dan pelaporan, kinerja dan skalabilitas, konektivitas ke sistem bisnis yang ada, kepatuhan dengan standar, global dan multikultural kemampuan, serta pajak penjualan lokal dan aturan pengiriman. Memilih perangkat keras untuk situs e-commerce, yaitu pertama, platform perangkat keras, yaitu mengacu pada semua peralatan komputasi yang mendasari bahwa pengguna sistem untuk mencapai fungsionalitas e-commerce. Tujuannya untuk memiliki kapasitas platform yang cukup untuk memenuhi permintaan puncak, tetapi tidak terlalu banyak sehingga Anda membuang-buang uang. Penting untuk memahami faktor-faktor berbeda yang mempengaruhi kecepatan, kapasitas, dan skalabilitas dari sebuah situs. Pertemuan 12 tentang web e-business atau e-commerce dan internet ekonomi. Klasifikasi situs web, yaitu ada informasional, yaitu situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Yang kedua, interaktif, yaitu situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Yang ketiga ada attractors, yaitu fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Dan yang terakhir ada transaksional, yaitu situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Tahapan membangun situs web.
yaitu tentukan host web, membuat dan mendaftarkan nama domain, buat dan kelola isi konten, rancang situs web, bangun dan tes situs web, pasarkan dan promosikan situs web. Alternatif hosting web yang pertama ada layanan Store Builder, yaitu layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web yang cepat dan murah. Yang kedua, layanan ESP Hosting. Layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Layanan web hosting, yaitu perusahaan khusus penyedia layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Yaitu ada mirror site, adalah duplikat identik dari suatu situs web, tetapi secara fisik berada pada server web di negara atau benua lain. Co-location, yaitu server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan, ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Yang terakhir ada self-hosting, yaitu perusahaan memiliki sendiri perangkat keras, lunak, tenaga staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Memilih layanan web hosting perlu dipertimbangkan ukuran mutu layanan atau SLA, persentase ketersediaan atau uptime, jumlah klien saat ini, volume lalu lintas data saat ini, dukungan software atau tools, keamanan, fasilitas layanan analisa lalu lintas data, layanan dukungan teknis, biaya-biaya. Pendaftaran nama domain. Nama domain atau alamat server di internet. Domain name register, perusahaan yang membantu para pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Memilih nama domain yang baik, yaitu mudah diingat, mudah dieja, hindari nomor dan karakter khusus, sependek tetapi sepantas mungkin, fleksibel, pertimbangkan kebutuhan masa depan, gunakan nama lain untuk produk-produk, hindari merek dagang perusahaan lain, cek nama yang dipakai perusahaan-perusahaan pesaing. Pengelolaan konten. Konten yaitu teks, gambar, suara, dan video pada dokumen web atau page. Commodity content, yaitu informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Premium content, konten yang tidak tersedia di situs lain. Promotional content, yaitu ada cross-selling, yaitu menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan. Upselling, menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dan profit. Pertemuan 13 tentang e-payment. E-payment yaitu perdagangan atau perniagaan di internet yang membutuhkan kecepatan dalam transfer of money. Jenis layanan e-payment yang pertama ada electronic banking, yaitu bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Yang kedua ada store value system atau cards, yaitu uang baru dan alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh-contoh e-payment adalah micropayment atau millisense, e-wallet, virtual wallet, EMV electronic purse, e-cash, DigiCash, CyberCash, EKP, electronic check, FTSC, First Virtual, Smart Card Based e-payment, OVO, dan Dana.
Payment gateway di Indonesia yaitu e-commerce.net dengan linknya www.commerce.net.id dan CIPAS Internet Payment Acquiring Software dengan linknya www.cipas.com. Masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia yaitu yang pertama, belum banyak yang memiliki kartu kredit. Yang kedua, belum percaya kepada keamanannya. Yang ketiga, belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Dan yang terakhir kesimpulannya, masih perlu ada e-payment lain yang non-credit card. Keamanan atau security, suatu topik bahasan tersendiri. Keamanan di sisi network, host, dan application. Pengamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi atau enkripsi, public key crypto system atau RSA dan ECC merupakan basis dari Public Key Infrastructure atau PKI. PKI membutuhkan Certification Authority atau CA. Umumnya, pengamanan di network menggunakan SSL. Panjang kunci rendah mengakibatkan rentannya pengamanan. Sistem pembayaran online, yaitu yang pertama pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, proses pembayaran menyangkut debit, kredit, maupun cek seperti yang pertama yaitu sistem pihak ketiga atau third party system adalah pihak ketiga yang berfungsi sebagai agen perantara pedagang atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen atau menolak atau menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang. PayPal. Sedangkan yang kedua ada sistem sertifikat, yaitu melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. Dan SIT yaitu Secure Electronic Transaction, SSI Secure Socket Layer. Menggolongkan berdasarkan cara pembayarannya, yaitu yang pertama dengan menggunakan sistem prepaid atau tunai. Kedua bisa juga dengan postpaid atau kredit. Jika menggunakan prepaid, pembeli harus mempunyai dana pada akunnya yang biasa disebut dengan electronic token yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadinya transaksi jual beli. Contoh dari prepaid seperti micropayment dan juga e-cash. Micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Salah satu contoh penggunaannya adalah pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server. Biasanya intensitas transaksi MP3 ini dilakukan berulang kali, sehingga pembayaran untuk setiap kali download dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit menjadi tidak efisien dan membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pembayaran untuk transaksi sejenis memerlukan prosedur yang lain, diantaranya menggunakan micropayment. PayPal mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 US dollar. Digital cash atau disebut juga sebagai e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public private atau public private keys
tanda tangan digital untuk mengotentikasi pemakai kartu, dan sepasang kunci public-private untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Mekanisme kerja e-cash. Seorang pemilik digital cash menginstal sebuah cyber wallet di komputer. Si pemilik digital cash dapat mengisi cyber wallet dengan cara mengirim pesan terenkripsi ke bank. Pesan tersebut berisi permintaan untuk mengurangi sejumlah uang dari rekening si pemilik dan memasukkannya ke dalam cyber wallet si pemilik. Kemudian bank mendeskripsikan pesan tersebut dengan kunci privat bank dan mengotentikasi pemilik dengan memakai tanda tangan digital. Jika pesan sudah dideskripsi dan otentikasi berhasil, maka bank membuat nomor seri, mengenkripsi pesan, menandatangani dengan tanda tangan digital bank tersebut, dan mengembalikannya ke pemilik. Dengan demikian, cyber wallet sudah terisi uang sejumlah yang diminta oleh pemilik. Pertemuan 14 tentang keamanan sistem e-bisnis. Faktor keamanan yang pertama ada pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Yang kedua ada penambahan perangkat-perangkat elektronik, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi. Yang kedua ada pilar keamanan sistem e-commerce, yaitu ada authentication atau keabsahan pengirim, yaitu identitas pengguna atau pengirim data teridentifikasi atau tidak ada kemungkinan penipuan. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan data, yaitu data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Yang ketiga yaitu integrity atau keaslian data. Data tidak dapat diubah secara tidak sah. Yang terakhir ada non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu tidak ada penyangkalan data atau dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Ancaman keamanan dan solusi. Ancaman pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Solusinya yaitu enkripsi atau encryption. Fungsinya adalah untuk menyandingkan data. Teknologi yang digunakan yaitu enkripsi simetrik atau menggunakan kunci yang sama di sisi pengirim dan penerima, dan enkripsi asimetrik, yaitu menggunakan kunci yang berbeda di sisi pengirim dan penerima. Misalnya, enkripsi dengan algoritma DES, RSA, dan PGP, dan sebagainya. Ancaman kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Solusi keamanannya adalah menggunakan autentikasi. Fungsinya untuk melakukan verifikasi THD identitas pengirim dan penerima. Teknologinya adalah dengan tanda tangan digital atau digital signature. Ancaman akses yang tidak sah oleh seorang tanda tangan data milik orang lain. Solusi keamanan yaitu dengan firewall. Fungsinya untuk menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau di server. Teknologinya firewall atau jaringan maya pribadi. Kriptografi adalah algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandingkan data serta informasi yang dikirimkan. Algoritma kriptografi masa kini sangat dimungkinkan dengan hadirnya komputer-komputer yang dimiliki prosesor berkinerja tinggi
dan memiliki kemampuan pemrosesan data yang sangat tinggi, merupakan salah satu cara untuk melakukan autentikasi tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah dengan penyandian atau enkripsi data, atau sering disebut juga dengan data encryption. 3 sistem atau algoritma kriptografi asimetris, yaitu menggunakan kunci yang berbeda di sisi pengirim dan penerima. Ada beberapa yang saat ini populer adalah, yang pertama ada Data Encryption Standard atau DES, yang kedua Pretty Good Privacy atau PGP, dan yang terakhir ada sistem Rivest, Shamir-Adleman atau RSA. DES menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi dan deskripsi. RSA menggunakan metode enkripsi yang populer menggunakan 2 kunci. Virus adalah suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Kategori virus yang pertama ada bot virus, yaitu jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program di bot sektor akan dijalankan. Virus yang berada di bot sektor disebut dengan bot sektor. Yang kedua ada file virus, adalah virus yang menginfeksi executable program. Yang ketiga ada multiple virus, virus yang menginfeksi baik di bot sektor dan file. Yang keempat ada macrovirus. Targetnya bukan executable program, tetapi file dokumen seperti Microsoft Excel atau Word. Ia akan mulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen yang berisi makro. Bagaimana virus menginfeksi komputer? Suatu virus pertama kali harus dijalankan sebelum ia mampu untuk menginfeksi suatu komputer. Berbagai macam cara agar virus ini dijalankan oleh korban, seperti yang pertama menempelkan dirinya pada suatu program yang lain. Yang kedua, ada juga virus yang jalan ketika Anda membuka suatu tipe file tertentu. Yang ketiga, memanfaatkan celah keamanan yang ada pada komputer, baik sistem operasi atau aplikasi. Yang keempat, suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam attachment email, begitu file tersebut dijalankan, maka kode virus akan berjalan dan mulai menginfeksi komputer, dan bisa menyebar pula ke semua file yang ada di jaringan komputer. Apa yang bisa dilakukan oleh virus? Yang pertama yaitu memperlambat email, yaitu membuat trafik. Yang kedua, email yang sangat besar yang akan membuat server menjadi lambat atau bahkan menjadi crash atau sobek. Yang ketiga, mencuri data konfidensial, yaitu Wombat Bear, yaitu mampu merekam keystroke keyboard. Yang keempat, merusak data, yaitu virus compatible. Yang kelima, menghapus data, yaitu virus rekam. Yang keenam, mendisable hardware atau virus CH atau Chernobyl. Trojan Horse adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal, tapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan Horse tidak dapat memproduksi dirinya sendiri. Macam-macam Trojan Horse, yaitu DOS Trojan Horse adalah Trojan yang berjalan di DOS. Ia mengurangi kecepatan komputer atau menghapus file-file pada hari atau situasi tertentu. Yang kedua ada Windows Trojan Horse. Dijalankan di sistem Microsoft Windows. Jumlah Windows Trojan Horse meningkat sejak 1998 dan digunakan sebagai program untuk hacking dengan tujuan jahat yang dapat mengoleksi informasi.
Contoh dari Trojan Horse yaitu yang pertama ada Back Orifice dan NetBoost yang memungkinkan hackers tidak hanya melacak kegiatan user tetapi juga mengambil alih komputer user. Yang kedua ada WinTrojan atau Sub7, WinTrojan atau EcoKais atau Korean. Worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm tidak memerlukan carrier, dalam hal ini program atau suatu dokumen. Worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm tidak memerlukan carrier, dalam hal ini program atau suatu dokumen. Worm mampu membuat kopi dari dirinya sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antar komputer untuk menyebarkan dirinya, yaitu Worm Blaster. Banyak virus seperti MyDOM atau Beagle bekerja sama sebagaimana layaknya worm dan menggunakan email untuk memforward dirinya sendiri kepada pihak lain. Perbedaan worm dan virus adalah virus menginfeksi target code, tetapi worm tidak. Worm hanya menetap di memori. Definisi firewall, yaitu sebuah perangkat diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang dikeluarkan atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuan adanya firewall adalah untuk menjaga atau prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang atau unauthorized access tidak dapat dilakukan. Secara konseptual terdapat dua macam firewall. Yang pertama yaitu network level, yaitu mendasarkan keputusan kepada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Yang kedua ada application firewall, yaitu host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan login dan auditing lalu lintasnya yang melaluinya. Arsitektur dasar firewall adalah dengan dual home host, yaitu menggunakan sebuah komputer dengan minimal 2 NIC. Interface pertama dihubungkan ke jaringan internal dan yang lainnya ke internet. Dual home hostnya sendiri berfungsi sebagai bastion host. Beberapa software firewall yaitu Zone Alarm Pro Firewall, PC Tool Firewall Plus, Windows XP Firewall Port, dan Application Manager, Norton Internet Security, dan yang terakhir ada Prex X12015 Bolt 6. Sekian tentang rangkuman dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14 mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.